Baik, saya akan mulai untuk mempresentasikan kali ini. Saya sebagai perwakilan ketua tim dari tim Capstone CC25CF165 yang berjudul Pensi Pitch Deck atau Personalized Estimator for Nice and Secure Income. Dari dari bagian kiri ini ada diagram lingkaran di tingkat kesejahteraan lansia secara nasional. Bagian lingkaran di sebelah kiri menunjukkan bahwa distribusi tingkat kesejahteraan lansia secara nasional di Indonesia adalah di 40%. Untuk kesejahteraan rendah atau menunjukkan bahwa sebagian besar lansia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu juga ada di 37% yang berada di kesejahteraan menengah yang berarti proporsional signifikan lansia yang memiliki akses cukup terhadap pelayanan dasar dan pendapatan. Lalu ketiga ada hanya 23% dari kategori kesejahteraan tinggi mengindikasikan masalah rendahnya jumlah lansia dengan kondisi ekonomi dan sosial yang baik. Kalau yang kanan ini ada diagram batang. Di perkotaan sebanyak 23% yang berada di tingkat rendah, 37% di menengah, seperti sama yang sebelah kiri. Jadi insight-nya itu adalah meskipun secara umum kesejahteraan lansia di Indonesia masih didominasi oleh kategori rendah dan menengah, menariknya wilayah pedesaan justru menunjukkan proporsi kesejahteraan tinggi yang lebih besar dibandingkan perkotaan. Lalu juga ini bisa mengidentifikasikan bahwa dukungan komunitas biaya hidup yang lebih rendah atau program-program desa mungkin berkontribusi dalam terhadap kesejahteraan lansia di desa. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh BPS, terdapat beberapa sumber pembiayaan rumah tangga para lansia, yaitu 82,6% lansia menerima dari anggota rumah tangga. Lalu 11,98% lansia menerima bantuan dari pihak luar. 5,02% lansia menerima dari hasil pensiun. Dan yang keempat, 0,40% lansia menerima dari hasil investasi mereka. Selanjutnya, merupakan fishbone analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan saat masa pensiun. Yang pertama, sistem pensiunan yang lemah. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga, kurangnya perencanaan dalam keuangan. Yang keempat, kesehatan memburuk. Yang kelima, faktor sosial dan budaya. Dan yang keenam, literasi yang rendah. Selanjutnya ada kesimpulan dan inovasi. Kesimpulan, berdasarkan data yang sudah tampilkan, hanya terdapat 20% lansia kelas menengah ke atas yang hidupnya terjamin. Selain itu, hanya terdapat 5 lansia di Indonesia yang memiliki tabungan pensiun dan hanya 0,4 lansia Indonesia yang mempunyai investasi sebagai sumber pendapatan di hari tua. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa masih banyak lansia di Indonesia yang tidak menyiapkan tabungan atau sumber pendapatan lainnya untuk di hari tua nanti. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai merencanakan tabungan atau sumber pendapatan yang bisa digunakan di hari tua nanti. Sehingga tingkat kemiskinan pada lansia dapat berkurang serta kita dapat tetap merasakan aman dan nyaman di hari tua nanti. Inovasinya yang kita buat untuk merencanakan tabungan di hari tua nanti, perlu kita ketahui terlebih dahulu berapa estimasi tabungan yang perlu kita miliki. Oleh karena itu kami membuat sebuah website bernama Pensi yang dapat membantu masyarakat dalam memperkirakan berapa besaran tabungan yang diperlukan agar tercapai estimasi tabungan di hari tua nanti. Pensi hadir untuk menentukan berapa banyak besaran estimasi dana pensiun yang perlu dikumpulkan oleh masyarakat hanya dengan mengisi pada bagian kalkulator pensiun. Nantinya, terdapat fitur berupa rekomendasi investasi berisi mengenai instrumen-instrumen investasi apa saja yang bisa menjadi tempat untuk menabung para user. Lalu, tidak hanya sampai di situ, kami juga menyediakan berupa blog yang berisi mengenai topik penting seputar dana pensiun dan perencanaan keuangan. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas fitur tambahan yang disediakan oleh platform kami untuk membantu perencanaan dana pensiun yang lebih informatif.
kami menyediakan artikel-artikel edukatif seperti seputar dana pensiun dan perencanaan keuangan, mulai dari persiapkan dana pensiun sejak dini hingga perbandingan antara investasi dan tabungan. Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi investasi seperti reksadana yang cocok untuk pemula karena dikelola oleh manajer investasi profesional dan memiliki risiko rendah hingga sedang. Ada obligasi pemerintah atau SBN pilihan aman untuk investor konservatif. Ada saham untuk mereka yang berani mengambil risiko lebih tinggi dan deposito berjangka dengan risiko sangat rendah. Informasi ini bertujuan agar pengguna bisa memilih strategi investasi pensiun yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Baik, selanjutnya mari kita lihat segmen pasar dari aplikasi ini. Segmentasi utama kami adalah individu berusia di atas 17 tahun yang baru mulai merencanakan pensiun, sudah memiliki penghasilan dan sadar akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Mereka berada di Indonesia dan sedang mencari alat bantu untuk mengetahui berapa banyak dana pensiun yang harus disiapkan. Dari segmentasi tersebut, kami menargetkan individu yang membutuhkan simulasi pensiun yang sederhana namun informatif, terutama yang memiliki latar belakang kuat dalam keuangan. Untuk positioning, kami menawarkan kalkulator simulasi dana pensiun yang dilengkapi dengan fitur edukasi tambahan. Ini bertujuan membantu pengguna memahami konsep perencanaan pensiun, sekaligus memberi pengalaman yang mudah dan nyaman dalam menentukan target dana pensiun mereka. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Jadi yang pertama ada strength atau kekuatannya. Kita itu menggunakan pendekatan prediktif dengan machine learning, terus juga berfokus pada target pasar tenaga kerja di Indonesia, lalu memberikan nilai tambah berupa beberapa informasi personal, realitas, dan juga rekomendasi untuk investasi. Terus yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu ada kualitas prediksi ini tuh bergantung pada akurasi dan kelengkapan pada data pelatihan. Terus juga masih memerlukan validasi lebih lanjut untuk model akurasinya. Untuk opportunities-nya itu meningkatkan kesadaran akan tiap individu seberapa pentingnya self-evaluation atau penyimpanan mengenai pensiun. Terus juga kebutuhan transparansi gaji di sektor kerja modern. Web ini juga bisa dapat diperluas menjadi platform karir sebagai fitur di masa depan. Terus trades-nya itu, ini website ini berkegantungan pada kurs mata uang jika data bersumber dari luar. Terus juga ketidakpastian pasar tenaga kerja akibat perubahan ekonomi dan juga inflasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 bagian utama dari proyek pensi, mulai dari hasil evaluasi model, proses membaca data, hingga prediksi dana pensiun. Setelah itu, saya juga akan membahas teknologi apa saja yang digunakan dalam front-end dan back-end-nya. Yang di gambar pertama adalah hasil evaluasi model. Ini ada dalam 2 skala. Yang pertama dalam skala log, nilainya adalah sekitar 0,03, menunjukkan performa model yang baik saat data target di log transform. Setelah dikembalikan ke skala asli, nilainya adalah sekitar 20,922 USD. Dengan nilai R-2 skor sebesar 0,996, model ini sangat baik dalam menjelaskan variasi data. Lalu, gambar kedua adalah membaca file retirement. Selanjutnya, user menginput seperti usia, pengeluaran bulanan, tabungan, aset, dan kewajiban. Data ini dimasukkan dalam format data frame, lalu diproses melalui model yang sudah dilatih. Lalu gambar ketiga sendiri adalah hasil prediksi dana pensiun. Berdasarkan input tersebut, model memprediksi bahwa dana pensiun yang dibutuhkan untuk pekerja bergaji UMR di Jakarta adalah sekitar 144.000 USD atau lebih dari 2,3 miliar rupiah.
Hasil ini bisa jadi acuan untuk perencanaan pensiun yang lebih realistis. Lalu slide selanjutnya, untuk membangun sistem ini, saya menggunakan beberapa teknologi pada bagian front-end dan back-end-nya. Yang pertama, untuk front-end-nya saya menggunakan React.js dan Next.js untuk digunakan untuk membangun UI yang responsif. Lalu Tailwind CSS untuk membantu mempercepat styling komponen, dan TypeScript-nya digunakan untuk memastikan tipe safety dalam pengembangannya. Untuk backend-nya sendiri, kelompok kami menggunakan Express.js sebagai framework untuk membuat REST API, lalu Node.js sebagai runtime utama, dan TensorFlow.js digunakan untuk integrasi model machine learning langsung ke server. Untuk kolaborasi dan version control-nya, kita menggunakan GitHub. Dengan integrasi antara data science front-end dan back-end, sistem ini tidak hanya melakukan prediksi, tapi juga siap digunakan sebagai aplikasi nyata. Terima kasih.